Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita renungan malam dulu kali ini. Ada ayat yang teringat kembali. Ini sebenarnya ayat sudah lama saya renung-renungkan. Jadi dari Mazmur 89 ayat yang ke 25. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Ini memang mazmurnya ditulis ya, pengajaran Etan ini orang Israel, tapi mazmur ini berkaitan dengan kehidupan Daud. Jadi dikatakan di sini bahwa kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan menyertai Daud, dan karena nama Tuhan tanduknya Daud akan meninggi. Nah, ini tanduk ini tentu kita tahu ini bahasa metafora, artinya itu kekuatan atau bisa otoritas, bisa juga kemuliaan juga ya. Jadi artinya Daud tidak akan dipermalukan karena kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan menyertai dia. Nah, mari kita melihat dulu, kita bandingkan dulu dengan Saul, karena Daud dan Saul sama-sama orang yang dipilih Tuhan. Ditetapkanlah ya, Saul menjadi raja juga karena keputusan Tuhan. Daud juga begitu. Nah, namun kenapa kedua orang ini, yang satu ya bisa dikatakan jadi dipermalukan itu ya. Saul mati dengan cara yang ya tidak baik lah begitu, keluarganya juga, dan jabatan raja dialihkan kepada Daud. Sementara Daud itu di sini dikatakan tanduknya akan meninggi ya, walaupun Daud juga melakukan kesalahan. Kita tahu peristiwa ketika dia sudah menjadi raja dengan peristiwa Batseba itu ya, di mana dia merencanakan pembunuhan, dia membunuh suaminya Batseba Uria, dan dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Ada kesalahan Daud dan dia harus menanggung itu, tapi Daud ini Alkitab bilang dia mati pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Nah, mengapa demikian? Ini yang coba kita renung-renungkan ya. Memang jelas dari ayat ini bahwa ini semua karena kesetiaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang menyertai Daud. Makanya tanduknya Daud meninggi ya. Tapi ada juga hal yang harus kita renungkan di sini dalam kehidupan Daud, bahwa Daud itu seorang yang dipersiapkan. Ya, dia bukan hanya dipilih, diurapi ya oleh Samuel pada waktu masih muda dia, tapi dia juga seorang yang diproses ya, dibentuk, dihajar Tuhan ya, melalui tangan Saul Tuhan membentuk Daud belasan tahun itu, dan akhirnya Daud ketika siap, barulah dia menjadi raja. Itu pun dia di Hebron dulu, ya menjadi raja di Yehuda dulu lah ya. Dia disuruh ke Hebron dulu, baru ke Yehuda, baru nanti akhirnya ke Yerusalem menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi Daud ini seorang yang mengalami lah proses pembentukan Tuhan. Daud ini bukan hanya dipilih, bukan hanya diurapi saja, tapi dia dipersiapkan ya. Lain dengan Saul yang tidak dipersiapkan. Jadi pada waktu itu Israel mendesak meminta raja, dan ya Tuhan pilih tanpa ada persiapan. Ya memang 2 tahun pertama pemerintahan Saul bagus ya. Tapi setelah itu 38 tahun kemudian, karena Saul 40 tahun itu nggak benar. Saul makin lama makin nggak benar. Jadi memang karena kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan lah yang menyertai Daud, maka dan juga oleh karena nama Tuhan. Nah, ini satu lagi kita coba renungkan, ini nama Tuhan.
Ya, nama Tuhan ini tentu kita tahu bukan, Tuhan tidak punya nama seperti nama manusia ya. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Atau kalau orang Israel tanya aku, ya apa yang aku akan bilang? Tuhan bilang, I am that I am. Ya, Ehyeh Asher Ehyeh. Artinya aku hadir, aku berkarya, aku senantiasa aktif. Ya, ini bukan nama, ya. Ini semacam karakteristik, semacam keunikan Tuhan itu. Jadi bahkan di dalam Yesaya 63 ayat 12 itu dibilang di situ, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk, perhatikan ini, membuat nama abadi baginya. Jadi Tuhan membuat nama, membuat suatu keunikan, suatu karakteristik yang mengungkapkan dirinya melalui perbuatannya kepada kaum Israel itu. Jadi di sini, oleh karena nama Tuhan ini artinya Tuhan berkarya dalam kehidupan Daud, membentuk Daud, memproses Daud, dia berkarya dalam kehidupan Daud, membuat nama bagi dirinya sendiri. Seringkali Tuhan bertindak bukan membela orangnya, tapi membela namanya itu. Berkali-kali dalam kitab Nabi Daud Tuhan bilang kepada orang Israel, aku bertindak bukan karena engkau, tapi oleh karena namaku yang kudus. Karena Tuhan juga ketika berkarya kepada orang Israel, dia juga membuat nama bagi dirinya. Nah, saudaraku, ini apa aplikasinya bagi kita saat ini? Kita juga orang yang dipilih Tuhan. Saya yakin Tuhan memilih saudara, ya, menetapkan, mengurapi. Tapi ya, hendaklah kita sadar bahwa tanpa proses, tanpa pembentukan Tuhan, tanpa dihajar oleh Tuhan, kita bisa seperti Saul. Hanya sebentar saja, ya. Setelah itu hilang. Tanduk kita nggak meninggi, ya. Jadi kita harus rela lah untuk dibentuk Tuhan, diproses, dihajar. Ya pasti nggak enak itu, ya. Tapi itu demi keberlangsungan, ya katakanlah begitu ya. Keberlangsungan ministry kita dan juga agar tanduk kita itu semakin meninggi karena namanya. Jadi renungan kita malam ini, semoga saudara dan saya menerimalah, ya, meresponi dengan baik disiplin Tuhan itu, karena ini kunci nih, ya. Agar tentunya kita berharap ya semua kita mati pada waktu telah putih rambut kita, lanjut umur kita, penuh kekayaan dan kemuliaan, ya. Artinya menjadi berkat bagi orang lain, ya. Menjadi, ya katakanlah, ya menjadi berkat lah. Karena itulah yang panggilan kita sebagai anak Abraham itu, diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin.